seorang wanita menangis, semua menangis. Terus akhirnya orang mendatangi, nggak adanya cuma batu. Suatu saat lagi terjadi seperti itu berulang kali. Akhirnya batu ini oleh Pak Kiai setempat diambil dikubur. Ya, yang pertama ini mungkin ya. Menurut saya yang pertama ini kita melihat di belakang ini. Coba Ki. Ya. Sejauh mana Ki Muji melihat dekorasi yang di depan sini? Ya. Saya memang sejak kecil itu senang benda-benda cagar budaya, saya katakan cagar budaya karena ya seperti ada beberapa keris ya. Beberapa keris ini ada yang dari Solo, ada yang Jogja campur. Terus ada juga batu-batuan. Nah, ini batu kan seperti dibentuk ini. Iya. Emang dilukis atau gimana nih? Ini saya dikasih oleh keturunan dari Cina itu lagi. Oh, iya. Dari keturunan Cina yang tinggal di Kebumen, katakan dia dulu kesepuan Ki. Dia punya batu seperti ini sudah ratusan tahun ini dari turun temurun. Ini diberikan kepada saya. Terus ada juga batu ini. Ya. Batu ini namanya saya sebut batu gending, Ki. Karena apa? Batunya batu biasa, ini seperti ini. Tapi ya, ketika dipukul, Ki, ini seperti baja. Oh iya, seperti Ya. besi ya? Seperti besi. Jadi berbeda dengan batu yang lain. Iya, iya. Memang ini antik ini. Ini Batu, tapi kalau dipukul suara seperti besi ya? seperti besi. Maka diberi nama batu gending. Batu gending ya, batu gending. Kalau ini biasa aja atau? Ini saya senang sekali, walaupun bentuknya sederhana, tapi ini mengandung cerita yang luar biasa unik. Ini pernah menggegerkan desa Wodbono, kecamatan Klirong. Kok menggeger? Geger Jadi, gimana? Ini batu ditemukan di sebuah pekarangan. Ya. Di tempat batu ini itu terdengar seorang wanita menangis, semua menangis. Terus akhirnya orang mendatangi, nggak adanya cuma batu. Suatu saat lagi terjadi seperti itu berulang kali. Akhirnya batu ini oleh Pak Kiai setempat diambil dikubur. Setelah dikubur, saya mendengar ada hal aneh gitu kan ya. Terus saya datang ke sana, saya mencari Pak Kiai, saya minta petunjuk dari Pak Kiai dikubur di mana, katakan disimpan di mana ya. Sama Pak Kiai dikubur. Setelah itu saya ambil. Dan pada waktu itu pengambilan ini luar biasa. Yang nonton banyaknya sekali, ratusan yang nonton ketika saya pengangkatan batu ini. Iya. Nah, uniknya ketika saya mengambil, ada ular masuk di dalam kuburan ini. Ya. Ada ular besar gitu kan. Saya artinya saya berusaha untuk tetap mengambil gitu kan ya. Saya merasa dulu ketika saya belajar di sensor ini sudah biasa orang meditasi, biasa yoga, peredaran darah itu lancar sehingga ketika digigit oleh ular tidak apa-apa. Jadi anti bisa. Ya. Jadi jenis ular apa saja digigit tidak apa-apa. Kalau seorang meditasi, ya meditasi. Nah, saya berani tetap mengambil aja. Ketemu batu ini, saya angkat dari sekian ratus penonton untuk membantu mengangkatkan saja nggak berani, karena betapa pengaruh mistiknya luar biasa, ya? ketakutannya. Ya. Sampai di situ kan ada saudara saya lah, dengan saya dekat lah, untuk membantu mengangkat saja ini tidak mau. Ya dengan berat saya tetap mengangkat, saya naikkan di motor, saya ikat terus tak bawa pulang. Waktu digonceng itu bagaimana kesan masyarakat? Nah, ketika saya gonceng diikat jeneng ini di pertengahan jalan, unik sekali nih, di pertengahan jalannya kan di makadam itu ya, makadam yang susah sekali jalannya. Ada anak kecil 2, persimpangan agak cepat. Anak kecil itu melihat itu langsung spontan, batu menangis di bawah gitu kan. Saya kaget tuh. Padahal persimpangan begitu, anak kecil dia bisa
bisa langsung membaca gitu kan. Artinya betul-betul bahwa batu ini betul-betul pada waktu itu menjadi apa ya? Ikon apa ya? Ikon ya, jadi delima apa gitu kan ya. Ditakuti ya. Iya. Wes, tak pulang ke sini, tak rawat, tak cuci dan seterusnya, terus tak pasang di sini sehingga kalau di rumah masih nangis gak ini? Enggak. Baik, Nah, coba terus- maaf sebelum dilanjutkan yang lain. Menurut Ki Munji, ternyata waktu di desa Wetbono ya, Wetbono. kok di sana ditakuti orang, kemudian menangis dan sebagainya, itu memang betul-betul dari apa namanya makhluk gaib atau mungkin karena faktor alam, Ki? Nek menurut Ki Munji? Ini banyak hal ya, banyak hal sumber ya. Artinya banyak hal penalaran gitu. Jadi sebetulnya batu ini awal-awalnya itu saya menyimpan batu ini gitu. Jadi jalan itu mau di aspal, mau di makadam. Nah, batu-batu ini kan banyak sekali, 1 truk, 2 truk, 3 truk sampai puluhan truk lah katakan ya. Saya suka batu Ki, sehingga saya merasa bahwa batu ini kok bagus sekali. Terus saya tak angkut, tak masukkan pekarangan begitu. Masukkan pekarangan. Sehingga kemungkinan nanti mungkin pada waktu itu, nah ini uniknya Ki. Jadi ketika orang suka meditasi, suka melatih olah pikir, olah batin dan seterusnya, seakan-akan semua apa yang dipegang itu akan menjadi sebuah seperti ada apa ya? Auranya, ada auranya, ada rohnya. Saya sih tidak menyombongkan diri Ki, artinya Ki, tapi artinya bukan pada saya saja, mungkin kepada sekian banyak orang yang biasa terlatih meditasi, terlatih yoga, terlatih latihan cipta, terlatih kebatinian dan semuanya, bukan hanya saya saja, tapi semua orang, apa yang disentuh akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, salah satunya batu ini yang saya simpan di mungkin karena sudah pernah tersentuh, rasa cinta, rasa sayang, rasa gimana gitu kan, sehingga seakan-akan dia merasa ditinggal oleh saya, kemungkinan begitu ya, sehingga ada seperti kayak ada rohnya gitu menangis ya kan. Ya, pemirsa demikian tadi nih segelundung sebutir batu yang menurut saya ajaib sekali karena berawal dari angkutan truk ya yang mau untuk makadam, diambil karena dari tangan Ki Munji diletakkan menghebohkan masyarakat menjadi tangis. Ya demikian pemirsa, baik akan kita lanjutkan. Yang mana Ki? Terus ini namanya saya sebut namanya batu gembrot Ki. Gembrot? Iya, batu gembrot. Saya kasih nama batu gembrot ini karena batunya bulat, beraturan, beratnya itu melebihi batu biasa. Kayak badar besi apa ya? Ya kayak badar besi apa lah. Tapi yang jelas batu ini beratnya melebihi batu biasa. Terus teksturnya ini seperti bola tendang gitu. Segi-segi 5, segi-segi 4 gitu kan ini. Ini bisa. Ini segi 5 misalnya. Ini bersegi-segi ya. Bersegi-segi dia teksturnya semuanya. Ya, teksturnya, uratnya begitu. Urat-uratnya. Kayak bola ya. Ya bola. Dan kalau menurut buku ini batu kerak bumi, kalau menurut kerak bumi. Tapi ini berada di permukaan. Ini apa dapatnya juga di Karanggayam? Saya tidak tahu asal mulanya, tapi kalau di buku ini termasuk batu kerak bumi. Tapi kronologinya saya pas kebetulan seorang dukun kuda lumping lah namanya kan. Tukang timbul ya. Nah pada waktu itu saya lagi katakan atraksi kuda lumping kesurupan ya, bukan kuda lumping tari-tarian, bukan kuda lumping kesurupan ya kan. Nah pada waktu digelar di mana Legok itu di daerah Kejaguan Kebumen lah. Nah ini salah satu anggota saya yang kuda lumping yang kesurupan, tahu tuh lari masuk ke rumah sampai ke sentong, istilahnya sentong tengah kamar kamar tiara gitu, sampai di bawah mengambil batu ini. Setelah ngambil batu ini, di antara teman-teman kuda lumping lagi yang kesurupan untuk lempar-lemparan gitu kan. Ini iya, lempar-lempar ke sana sini buat perebutan, bercakar-cakaran
terjadi perkelahian di dalam panggung ya. Panggung Kuda Lumi Kesurupan gitu. Nah, singkat ceritanya setelah selesai Kuda Lumi selesai, terus batu ini saya kembalikan ke pemiliknya, tapi beliaunya tidak mau. Akhirnya saya openi bawa ke sini. Ya pemirsa, demikian tadi keunikan koleksi dari Ki Mujono di Padepokan Kemujan. Baiklah, kan kita lanjutkan. Ini salah satu sensor ya. Ini lambang sensor ya. Yogyakarta. Ya, mungkin sensor. Dulu berawal dari ini. Sensor ya. dari kata betul. Sabar, Eling, Narimo, Seping Pamrih, Rame Inggawe, Yogyakarta. Pembimbingnya Mbah Delik ya. Nah, ini adalah salah satu kunci keberhasilan adalah berawal dari sabar, Eling, Narimo, Seping Pamrih, Rame Inggawe. Ini adalah peribahasa orang Jawa. Ini Pramana juga bisa. Pramana artinya waspada, juga bocah, bisa racun. Artinya bocah katakan anak itu hati-hatilah dengan racun gitu. Waspadalah dengan racun. Racun ini tanda kutip, jadi racun ini ya racun. Mungkin kata-kata yang nggak baik itu ya. Kata-kata yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Bahkan racun ular. Jadi semua anggota sensor itu anti bisa. Jadi kalau digigit ular jenis apa saja ini, sampai ada gambar ular, pencinta binatang berbisa. Jadi intinya di sini bagi anggota ini ya, kalau ada ular pun tidak takut sama sekali ya. Baiklah, pemirsa, demikian akan kita lanjut untuk koleksi berikutnya. Nah, ini juga ada batu juga nih, ada beberapa kayak binatang ini ya. Iya, batu marmer ini membentuk seperti, ada yang mengatakan seperti sapi, mengatakan seperti kambing, ya. Gembel. Ini ada juga batu badar besi. Iya, badar besi. Nah, ini saya juga punya antik juga nih. Ini batu unik sekali. Ini uniknya ini kalau menurut saya ya di sampingnya bentuknya ini sudah turun temurun Ki, udah ratusan tahun. Jadi turun dari simbahnya gitu kan. Ini Wat Bono, ini juga dari Wat Bono. Ini juga bagus Ki, ini batunya. Ini saya kasih nama wajah seribu karena dari sudut apapun ini seperti wajah. Ya? Iya. Wajah. Ini seperti ada matanya, ini mulutnya, dari sini juga seperti gitu wajah ya. Dari sini juga seperti wajah. Oh, iya. Dari sini juga seperti wajah. Dari berbagai posisi wajah ini. Wajah seribu. Terus ini wajah seribu. Ya, memang unik-unik ya koleksi Deki. Ini Ki Muji juga hanya seorang spiritual, menurut saya hanya sebenarnya. Tapi kok ya punya koleksi wayang ya. Iya. Padahal yang punya koleksi wayang biasanya seniman dalang nih. Iya. Padahal Ki Muji adalah sosok seorang spiritual. Iya. Kok juga memegang sama di situ ada, kalau saya nggak salah itu ada Bathara Guru ya. Iya. Kemudian ada Semar, ada. Iya. Ada ini togoknya. Iya. Saya hanya mengambil filosofisnya Ki. Iya. Filosofisnya bahwa ini adalah pemomong Ki. Pamomong itu ya. Pemomong kanan, pemomong kiri, dan pemomong para dewa. Jadi intinya jadi orang itu harus menjadi pengayom atau bisa mengayomi siapa saja. Ya. Baiklah, terima kasih Ki Muji. Kita lanjutkan untuk koleksi yang lain, mungkin ada yang ya seperti koleksi biasa Ki, misalkan. Ini ada senapan ya, senapan. Ada celurit itu ya, ada pedang, ini pedang, ada londo, trisul apa bukan? Bukan ini ya. Ini kampak. Oh ya, kampak ya. Ini pedang londo dan asli ya. Ada celurit ini dari Madura. Ya. Koleksinya macam-macam ya, ada celurit segala. Coba yang lain mungkin. Lah ini tempat-tempat dupa apa ya? Oh bukan. Oh lilin ya? Bukan. Ini kerajinan zaman dulu terbuat dari kuningan. Tembaga kuningan. Kuningan. Ini tempat lilin, ini ada juga sertika ya. Sertika ini zaman dulu ya. Zaman dulu. Ya, sertika. Kasih pakai kayu arang gitu. Ya. Sama. Coba mungkin ada yang lain. Ini juga masih saya ngoleksi zaman dulu, masih untuk masak ya. Ini namanya dandang ya. Dandang ya. Dandang, kendil masih ada. Ya, terus baca ke sini. Ya, ini pemirsa juga ada koleksi yang di ruangan juga ada berbagai macam bentuk koleksi ini. Coba. Ya. Ini ada beberapa. Ini juga atas di sini juga ada keris juga ya ini ya. Keris ya, ada keris.
lukisan, terus ada ini barongan ini. Saya karena pemain kuda lumping ya, iya. Mado yang kuda lumping, sehingga saya punya simbol barongan ini. Ini juga ada. Ini yang di bawah ini ada keris apa ini yang piningit ini? Oh, ya, semuanya piningit ya. Ini keris Ngayu Karto ya, iya. Iya, Karto. Jogja itu ya. Jogja, ya. Jogja. Ya. Lapornya luar biasa. Wahyu tumurun gitu. Ya, ya. Ya. Semoga sebagai simbol wahyu akan selalu hadir di Paduan Kemujan sini. Ini payung Tunggul Naga. Ya, payung sebagai simbol bisa pengayom gitu. Iya, iya. Jadi bisa jadi orang itu sebagai pengayom, bisa ngayomi semua orang lah. Ini juga ada ringgit wayang ini rambut geni apa ya? Kalau orang dulu katakan ini. Krisno. Oh iya, Krisna. Ya. Krisna Duto ya. Bukan Krisna Duto, Krisna Triwikrama. Widikrama. Ya. Ini topeng ciri khas Kebumen ya. Ya. Baik. Misalnya ini kita lanjut saja nih. Ada beberapa koleksi juga. Ini yang ditutup mori atau mungkin sesuatu yang luar biasa? Hanya ya sama. Nggak perlu dibuka, mungkin ada filosofi tersendiri. Apa namanya ya batu-batu keris-keris gitu kan yang memang tak sinengkerkan. Ya, sinengker itu ya. Ya. Ada beberapa keris, ada batu yang tidak boleh dilihat orang lain. Orang lain ya. Ya pemirsa, demikian tadi beberapa informasi yang diberikan oleh beliau Ki Mujiono, seorang spiritual juga seorang budayawan yang sangat luar biasa di dalam melakukan terapi pengobatan non medis ya. Yang boleh dikatakan kalau saya mengatakan tangan-tangan Ki Muji adalah tangan-tangan sakti, walaupun berawal berprinsip datang dari Tuhan juga akan dikembalikan kepada Tuhan. Artinya orang sakit dari manapun kalau memang datang ke sini, memang Tuhan menghendaki untuk di sini, mungkin pengobatan ada di sini, akhirnya Tuhan memberi kesembuhan di sini. Sekian, terima kasih pemirsa yang ada di rumah di mana saja kalian berada. Semoga pertemuan di sore hari ini di Sanggar Kemujan oleh dari Ki Mujiono, seorang budayawan dan spiritual yang cukup punya nama, berbagai macam perbincangan sudah didengar oleh pemirsa di mana saja berada. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akan kita lanjut pada season berikutnya, bagaimana seorang Ki Muji dalam melakukan pengobatan salah satu obat atau salah satu pasien yang berobat di sini. Akan kita tunggu untuk video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.